Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke. Ini hari pertama kalian memulai pembelajaran. Kalau sebelum-sebelumnya adalah MPLS. Oke. Mungkin yang baru gabung bisa dinonaktifkan dulu nak speakernya nak. Karena Ibu mau jelaskan materi supaya tidak terganggu dengan suara yang lain. Iya. Jadi untuk materi pertama di SMP kelas 7 itu sebenarnya materinya sudah pernah kalian dapat di SD ya. Materinya tentang bilangan bulat. Pastinya udah tahu ya bilangan bulat ya. Oke, untuk lebih memahami Ibu share dulu materinya. Ada tampil di HP kalian materinya? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Bentar. Oke. Masih ada yang belum tampil materinya? Siapa tahu masih ada yang belum tampil? Oke. Jadi untuk bab pertama, ini adalah tentang bilangan bulat. Ibu rasa kalian nggak asing lagi dengan yang namanya bilangan bulat. Oke. Ini untuk KI dan KD-nya ya. Nah, kemudian Siapa bilang nggak bisa? Ini bisa. Sudah cepat. Oke. Nah, jadi di sini ada pengantarnya. Biasanya kalau mau lebaran ada istilah setelah lebaran dengan sebelum lebaran. Ya. Nah, jadi kalau setelah lebaran itu kita anggap dia tandanya positif. Kemudian kalau sebelum lebaran Mana ada ini loh, udah kelihatan gurunya. tandanya negatif ya. Kameranya belum dimatikan. Yang speakernya belum Kan kelihatan muka Japran. Nggak ada di belakang. Sedih dia. Ya, Ibu minta sekali lagi nak ya, speakernya dinonaktifkan dulu pada saat Ibu menjelaskan supaya tidak terganggu dengan suara-suara yang lain ya. Nah, jadi ini misalnya lebarannya tanggal 29. Berarti sebelum lebaran itu ada di tanggal 28, ada tanggal 27. Artinya, oh H-1, H-2. Pernah dengar ya? Kalau kalian baca berita, kemudian setelah lebaran, oh ada H+1, ada H+2. Nah, ini istilah ini tidak asing kalian dengar. Kalau kalian baca berita ya atau nonton berita pasti ada. Contoh lainnya apa lagi? Nah, di sini ada Pak Waduk Katulumpa, terdapat alat penunjuk untuk mengukur ketinggian air ya pada waduk. Ketinggian air normal ditandai dengan 0. Jika ketinggian air kurang dari normal, maka digunakan tanda negatif karena kurang. Tapi kalau ketinggian air di atas normal, maka digunakan tanda positif. Ya, itu bahasa-bahasa lainnya. Karena ya. Oke. Bentar. Nah, ya. Jadi perlu diingat, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan tanda positif dan tanda negatif. Sekarang kita ke materinya, bilangan bulat. Bilangan bulat itu biasanya disajikan dalam beberapa model. Ya, ada yang model garis. Mungkin di SD kalian belajarnya yang model garis seperti ini ya. Oke. Nah, kalau tandanya positif, berarti dia bergeraknya ke arah kanan. Tapi kalau tandanya negatif, berarti dia bergeraknya ke arah kiri. Ya. Nah, di sini ada contoh penjumlahannya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Oh, kita berangkat dari 0. Berarti 3 langkah dulu. Karena dia positif, 3 langkahnya ke kanan. 1, ya, 2,
3. Stop di angka 3. Karena ditambah 4, 4 ini positif, berarti kita ke kanan lagi. Ditambah 4. Berarti di sini stop di angka 7. Ya. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Ibu rasa yang ini paham semua ya. Pelajaran SD. Nah, yang sering salah itu di sini. Biasanya kalau sudah pengurangan atau penjumlahan, sering salah di hasilnya. Sini ada 4 dikurang 6. Karena 4 ini positif, maka dari 0 ini bergerak dulu ke kanan sebanyak 4 langkah. Ya, di sini 1, 2, 3, 4. Stop di angka 4. Kemudian dikurang 6. Karena di sini negatif, maka harus bergerak ke arah kiri sebanyak berapa langkah? 6 langkah. Dari titik terakhir tadi, kita bergerak ke kiri 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopnya di angka berapa? Angka negatif 2. Nah, ini yang pakai garis bilangan. Nanti kita akan tes yang tidak pakai garis bilangan. Apakah masih bisa ya? Nah, kemudian ada model mobil bergerak. Hampir sama seperti tadi. Ya. Oh, 2 tambah 3. Bergeraknya 2 langkah ke kanan. Kemudian 3 langkah ke kanan. Oh, stopnya di angka 5. Nah, ini ilustrasi yang bagaimana kalau negatif 2 tambah 3. Tadi dia mundur dulu. Oke, perhatikan. Mundur dulu 2 langkah. Mundur lagi 3 langkah. Stopnya di angka negatif 5. Nah, yang ini maju 3 langkah. Mundur lagi 5 langkah. Ternyata berhentinya di angka negatif 2. Ya, kalau pakai garis bilangan gampang ya. Biasanya yang paling sering kalian salah kalau sudah tidak pakai garis bilangan. Nanti Ibu mau ngecek kemampuan dasar kalian, diperhitung yang bilangan positif dengan bilangan negatif. Oke. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat itu ada penjumlahan. Kemudian ada sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif itu? Artinya, ya, kalaupun ditukar-tukar, hasilnya tetap sama. 2 tambah 4 hasilnya akan sama dengan 4 tambah 2. Kemudian ada sifat asosiatif, pengelompokan. Nah, yang ini kalian mau jumlahkan dulu yang di belakang, kemudian yang di depan? Atau kalian jumlahkan dulu yang di depan, baru di belakang, hasilnya akan tetap sama. Ibu rasa yang sudah dapat ya di SD ya. Oke. Sebelum kita ke... Nah, ini kita lewatkan aja sifat identitas. Identitas itu maksudnya kalau bilangan bulat ditambah 0, hasilnya tidak akan berubah. Ya, 5 tambah 0 hasilnya tetap 5. Oh, negatif 8 tambah 0 hasilnya tetap negatif 8. Tidak ada yang berubah. Itu namanya sifat identitas. Kalau lawan, nah lawan itu positif, lawannya bilangan negatif. Jadi kalau misalnya 5, berarti lawannya negatif 5. Kalau angkanya 7, oke, angkanya 7, berarti lawannya berapa? Negatif 7. Negatif 7. Oke. Kita stop dulu ke pengurangan. Oke. Ini Ibu jelaskan dulu, nanti kita terakhir kita latihan-latihan soal ya. Oke. Ini contoh kalau pengurangan ya. 3 dikurang negatif 2. Nah, ini contohnya. Jadi dia bergerak dulu 3 langkah. Kemudian, kenapa bisa ke angka 5? Karena di sini ada negatif, ketemu negatif, ya.
itu nanti hasilnya dia jadi tanda tambah. Jadinya 3 ditambah 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Oke. Jadi di sini ada model garis bilangan, ada model mobil bergerak. Nah, 3 tambah 2 itu akan sama hasilnya jika 3 dikurang negatif 2. Ya. Nih. Kenapa bisa sama? Karena di sini negatif, tanda negatif ketemu tanda negatif nanti akan berubah menjadi positif. Positif. Oke, kita stop dulu ke perkaliannya. Kita nggak ke perkaliannya dulu ya. Oke, sebelum ke perkalian, Ibu mau cek ke penjumlahannya dulu. Ya, Ibu tanya satu persatu, yang Ibu panggil aja ya. Oke. Kita perkaliannya nanti. Nih. Sekarang, kalau misalnya Ibu yakin kalau 3 ditambah 2, semuanya pasti sudah tahu ya. Biasanya yang sering salah itu ada negatif 3 ditambah 4 misalnya. Atau nanti ada angka negatif 8 ditambah 10. Kemudian negatif 7 dikurang negatif 5. Atau ditambah dulu. Oke. Ibu panggil beberapa aja, oke. Aida Robiatul. Iya. Ibu mau nanya, kalau negatif 3 ditambah 4 itu berapa hasilnya? Berapa? Gak apa-apa, dijawab aja. Nanti kalau salah Ibu jelaskan bagaimana caranya supaya bisa tanpa menggunakan garis bilangan. Karena ini dasarnya. Biasanya sering salah itu di penjumlahan positif negatif. Berapa Aida? Negatif 3. 1. Oke. Hansa? Apakah betul jawaban temannya ini? 1? Salah, Bu. Salah. Yang betul berapa? Negatif 1. Negatif 1. Oke. Nanti Ibu jelaskan yang mana yang betul ya. Ibu nggak bilang ini salah, jawaban Aida salah, atau jawaban Hansa salah. Ibu akan tampung dua-duanya, nanti kita akan bahas. Oke. Negatif 3 ditambah 4. Yang betul yang mana? Sekarang. Ibaratnya seperti ini. Ada tentara positif ya dengan tentara negatif. Dua tentara ini jika berperang 1 lawan 1, maka dia akan habis. Jadi kalau positif ketemu negatif, dia akan habis ya. Nah, sekarang di sini tentara negatifnya ada berapa? 3. Ada 3. Kita anggap tentara negatifnya di sini 3. Oke, ini pasukan tentara negatif. Kemudian ada pasukan tentara positif. Berapa tentara positifnya? Positif. 4. 4. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Banyakan mana tentara positif sama tentara negatif? Banyakan positif.
Berarti nanti yang menang tentara positif atau tentara negatif? Positif. Tentara positif. Oke, kita coret di sini. Karena Ibu bilang setiap bertemu mereka habis. Ya. Tentara negatif ketemu lagi positif. Habis. Ini ketemu lagi habis. Sisa tentara positif atau tentara negatif? Positif. Sisanya berapa tentara? 1. Berarti yang betul jawabannya? Positif Aida. 1. Positif 1. Nah, kenapa Ibu bilang tadi banyak yang salah? Kebanyakan permasalahannya di sini. Ya, kalau penjumlahan positif negatif banyak yang salah. Cara melihatnya seperti ini. Oke, Ibu contohkan lagi yang kedua, negatif 8 tambah 10. Di sini ada negatif 8 dengan 10. Banyakan mana? Tentara positifnya atau tentara negatifnya? Positif. Berarti yang menang tentara positif atau negatif? Positif. Positif. Berapa berarti hasilnya ini? 2. Hasilnya positif 2. Oke. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Iya. Oke. Kalau yang negatif 7 ditambah negatif 5. Hasilnya berapa? Abdurrahman negatif. Abdurrahman yang tanya. Negatif. Ayo, tentara negatif ketemu tentara negatif. Berarti bertambah nggak tentara negatifnya? Bertambah. Tambah. Hasilnya nanti positif. Negatif. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berapa 7 tambah 5? 12. Oke, sudah paham ya? Untuk penjumlahan bilangan positif dan negatif, paham? Paham, Bu. Paham. Ada yang belum paham? Caca, Bu. Mana? Nggak pahamnya di mana? Kita belajarnya hari ini Bu nggak kasih tugas dulu, tapi kita lebih banyak ke mendalami dasarnya. Kenapa Ibu bilang mendalami dasarnya? Kalau ini kalian nggak paham, nanti hitungannya selalu salah. Ayo, masih ada yang belum paham? Dikali. Belum dikali ya? Nanti, perkalian nanti. Kita ke penjumlahan pengurangan dulu. Nanti ada pembagian juga nggak, Bu? Ada pembagian. Kan namanya bilangan bulat, operasinya ada 4. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ini nanti, kalau misalnya waktunya udah habis, Ibu buat lagi Zoom yang kedua. Silahkan gabung lagi, Nak ya. Karena pelajaran kalian itu 2 kali 45 menit. Karena Zoom-nya ini hanya terbatas 45 menit. Jadi 45 menit selesai, nanti Ibu akan sambung lagi. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, kalau bisa, Bu. Ibu tes dulu. Insya Allah. Oke, kalian pasti sudah belajar perbandingan bilangan ya? Sudah ya? Membandingkan bilangan bulat. Oke. Di sini Ibu punya garis bilangan. Oke, anggaplah garisnya rata ya. Kemudian di sini ada 0. Oke. Ya. Anggap aja garisnya rata. Oke. Ibu mau tanya sama Aditya Ardana. Oke. Kalau dari 0, ya, Bu. Ini ke arah sini, ke kanan atau ke kiri?